Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Putri Filansia dengan NIM 21 10 85 2021 akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Renewable Energy Directive RED II Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan RED II Uni Eropa yang dikeluarkan atau secara resmi diberlakukan pada 11 Desember 2018. RED II Uni Eropa ini melarang impor minyak kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan produk turunannya ke Uni Eropa. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara pemasok utama minyak kelapa sawit dunia, memproduksi 43 juta ton pada tahun 2018 atau menyumbang 62% dari produksi global. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga menjadi negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar untuk Indonesia, yaitu posisi kedua setelah India. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor yang terjadi ke Uni Eropa, khususnya ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti Belanda, Spanyol, dan Italia. Selain itu, diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beliau menyatakan bahwa diplomasi ekonomi akan difokuskan kepada sikap Indonesia yang menolak berbagai tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit produksi Indonesia. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, yang kemudian melahirkan pertanyaan, bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut, manfaat penelitiannya, manfaat akademik, dan manfaat praktis. Selanjutnya, terdapat 5 jurnal yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi ekonomi menurut Kisan Esrana yang terdiri dari tahapan economic salesmanship, tahapan economic networking and advocacy, image building, dan regulatory management and research mobilization. Nah, berikut adalah metodologi penelitian dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan teori Miles and Haberman, yang mana data reduction di sini peneliti menemukan sebanyak 564 artikel terkait yang kemudian direduksi menjadi 44 sumber rujukan utama. Kemudian data display, yaitu dengan menggunakan metode open coding dan axial coding. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Masuk kepada bab 2, Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Diplomasi Ekonomi Indonesia, di mana diplomasi ekonomi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam 1 dekade terakhir, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu agenda utama politik luar negerinya. Pada Oktober 2019, Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa penguatan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas utama politik luar negeri Presiden Jokowi 5 tahun ke depan. Dalam konteks diplomasi ekonomi ini, Retno menekankan pentingnya menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, terutama sektor-sektor vital seperti kelapa sawit. Retno menyatakan penolakan tegas terhadap berbagai tindakan diskriminatif kepada industri kelapa sawit Indonesia. Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, tetapi juga untuk melindungi sektor-sektor strategis seperti kelapa sawit dari kebijakan internasional yang merugikan. Kemudian masuk pada subbab kedua, industri kelapa sawit Indonesia, di mana di melihat potensinya, minyak kelapa sawit merupakan komoditas eksklusif karena diekstrak dari buah pohon kelapa sawit yang membutuhkan banyak sinar matahari, suhu yang panas, dan curah hujan yang tinggi, sehingga hanya dapat tumbuh di daerah atau negara tropis dan beberapa negara subtropis saja. Kemudian kelapa sawit tergolong minyak nabati yang ramah lingkungan, karena pohon kelapa sawit membutuhkan lebih sedikit lahan untuk menghasilkan produktivitas tanaman yang sama dengan minyak lainnya. Setiap hektar
tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan serata-rata 2,8 juta ton minyak kelapa sawit per tahunnya. Kemudian di sisi lain juga konsumsi minyak kelapa sawit dunia cenderung meningkat per tahunnya, sementara pertumbuhan produksi sawit dunia hanya 7,9% per tahunnya. Kenaikan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan dengan produksi ini menjadikan pasar minyak kelapa sawit dunia menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu kontribusi industri minyak kelapa sawit. Indonesia menempati posisi sebagai produsen dan eksportir terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 58% dari total produksi CPO dunia pada periode 2022-2023. Indonesia mendominasi pasokan minyak kelapa sawit dunia, jauh mengungguli negara pesaingnya yaitu Malaysia. Hal ini menunjukkan peran strategis industri kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar negara di sektor non-migas, yang secara langsung memperkuat neraca perdagangan nasional dan kontribusi terhadap PDB nasional. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Dengan menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja, sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan keluarga, termasuk petani kecil dan buruh perkebunan. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya, Uni Eropa sebagai tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia melihat kepada nilai ekspornya sendiri. Nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa selama lebih dari 1 dekade terakhir menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan pasar yang sangat penting dan strategis bagi industri kelapa sawit nasional. Berdasarkan data GAPKI pada tahun 2017, Uni Eropa merupakan negara tujuan ekspor kedua minyak kelapa sawit Indonesia dengan total ekspor yaitu 5,3 juta ton dari total ekspor pada tahun itu yaitu 31,5 juta ton. Dengan angka yang fantastis tersebut, Uni Eropa hanya berada setelah India sebagai negara tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia. Di dalam Uni Eropa sendiri, negara-negara seperti Belanda, Spanyol, dan Italia menjadi tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit. Terkait dengan pemanfaatannya, sekitar 46% dari total ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa digunakan untuk konversi menjadi biodiesel. Masuk kepada bab 3 terkait Renewable Energy Directive atau RED 2 Uni Eropa. RED 2 Uni Eropa merupakan hasil revisi dari RED 1 yang sebelumnya menjadi dasar utama kebijakan energi terbarukan di Eropa. RED 2 ini diadopsi pada 11 Desember 2018. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja bersama dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan di sektor eh, energi di Eropa, termasuk listrik, pemanasan dan pendinginan, serta transportasi. Salah satu inti kebijakan RED 2 ini adalah penetapan target minimal 32% energi terbarukan dalam bauran energi final Uni Eropa pada tahun 2030. Minyak kelapa sawit dalam RED 2 Uni Eropa ini dikategorikan sebagai bahan baku energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan melalui mekanisme Indirect Land Use Change atau ILUC. Sehingga Uni Eropa membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel untuk mengurangi dampak negatif terhadap iklim dan lingkungan. Ini berdampak kepada Indonesia sendiri dalam segi penurunan ekspor, kesejahteraan masyarakat, serta citra terhadap sawit Indonesia. Penurunan ekspor sendiri dapat dilihat dari perbandingan ekspor ke Belanda, Spanyol, dan Italia sebelum diberlakukannya RED 2 dengan setelah diberlakukannya RED 2 seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya, respon Indonesia terhadap RED 2 Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. Yang diantaranya yaitu sertifikasi SPO, gugatan ke WTO, keterlibatan dalam CPOPC, promosi ekspor dan ekspansi pasar potensial baru, pemanfaatan IU SEPA, kampanye dan framing positif, pelibatan GAPKI dan berbagai NGO, serta kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Kemudian masuk kepada bab 4.
terkait diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Red 2 Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. Bab ini menjelaskan dan memberikan analisis dari penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Kisan Esrana pada tahun 2018. Yang pertama yaitu economic salesmanship, yang kedua economic networking and advocacy, yang ketiga image building, dan yang terakhir regulatory management and research mobilization. Subbab pertama, Indonesia meningkatkan promosi ekspor minyak kelapa sawit ke pasar internasional. Hal ini dilakukan oleh Indonesia melalui promosi ekspor ke negara-negara konsumen besar yang sebelumnya memang sudah menjadi tujuan ekspor utama Indonesia. Di antaranya yaitu Tiongkok, India, Pakistan, dan Uni Eropa. Promosi ekspor ke Tiongkok sendiri dilakukan pada berbagai upaya seperti pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Song Tao, penasihat hukum luar negeri Presiden Xi Jinping, di Istana Kepresidenan di Bogor. Jokowi secara khusus meminta agar Tiongkok meningkatkan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, serta memperluas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, promosi ekspor juga dilakukan lewat Trade Expo Indonesia atau TEI yang rutin digelar sejak tahun 2019. TEI ini merupakan bentuk misi dagang dalam rangka memperkenalkan pasar ekspor sawit ke Tiongkok. Selanjutnya, pada periode 2020 hingga 2021, diplomasi ekonomi tetap digencarkan dengan peran Kementerian Perdagangan, Presiden, dan KBRI Beijing sebagai agen yang terus memfasilitasi promosi dan negosiasi perdagangan minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Terus berlanjut kepada puncak upaya yang dilakukan Indonesia yaitu kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing pada 26 Juli 2022, yang mana hasil dari kunjungan tersebut adalah komitmen Tiongkok untuk menambah impor CPO Indonesia sebesar 1 juta ton serta prioritas impor produk pertanian lainnya. Selain itu, pada tahun 2022 juga ditandatangani MOU antara GAPKI dan CVNA untuk menambah kuota ekspor 1 juta ton CPO dan turunannya, mulai dari tahun berikutnya. Selanjutnya, terkait promosi ke India, pada 21 Februari 2019 diadakan Forum Bisnis Indonesia dan India di New Delhi, di mana forum ini mengangkat tema Indonesia Sustainable Palm Oil, membahas manfaat dan keamanan produk sawit, serta peluang ekspor untuk berbagai kebutuhan termasuk bahan bakar biodiesel serta program pemerintah India. Selain itu, salah satu momentum penting ialah keikutsertaan Indonesia dalam Globoil India 2019 yang berlangsung di Mumbai. Dalam forum ini, Indonesia menampilkan berbagai produk sawit, menyampaikan informasi terkini, serta memperkuat citra positif kelapa sawit Indonesia kepada masyarakat India. Selanjutnya, pada 3 November 2019, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri India dalam rangkaian ASEAN Economic Meetings. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin ini membahas isu perdagangan strategis termasuk minyak kelapa sawit dan menghasilkan keputusan penting, yakninya India setuju untuk mengurangi tarif ekspor untuk CPO Indonesia sebesar 37,5% dan RBDPO menjadi 45%, setara dengan tarif yang India berlakukan untuk Malaysia. Promosi ekspor ke Pakistan juga dilakukan pada tahun 2019, yaitu melalui delegasi Indonesia untuk menghadiri Pakistan Edible Oil Conference di Karachi. Kemudian pada tahun 2022, Indonesia melanjutkan strategi dengan program alokasi ekspor yang diarahkan untuk menjaga pangsa pasar di Pakistan. Promosi pasar juga digencarkan ke Uni Eropa. Kementerian Luar Negeri RI mengaktifkan jejaring diplomat ke 10 negara Uni Eropa, di mana melalui itu dihasilkan adanya MOU bersama dengan Belanda terkait penerimaan ekspor sawit bersertifikat ISPO ditandatangani pada September 2019. MOU ini menegaskan komitmen Belanda untuk mendorong peningkatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang telah memenuhi standar keberlanjutan ISPO. Selain diplomasi bilateral, Indonesia juga memanfaatkan negosiasi CEPA sebagai saluran formal untuk memperjuangkan kepentingan ekspor sawit. Perundangan CEPA ini berlangsung sejak Desember 2019 di Brussel, menjadi platform penting untuk mengangkat isu kelapa sawit dan membangun dialog konstruktivis dengan Uni Eropa.
Selain melakukan penguatan ekspor ke negara-negara konsumen besar tadi, Indonesia juga melakukan pengembangan pasar baru, di antaranya Turki, negara-negara Afrika, serta Timur Tengah. Terkait Turki sendiri, Indonesia mempercepat perundingan IT SEPA dengan Turki untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan mengurangi hambatan tarif. Untuk Afrika, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Gapki aktif melakukan promosi dengan fokus diarahkan ke Mesir dan negara-negara Afrika Barat. Selanjutnya, eh, ke Timur Tengah, promosi dilakukan lewat partisipasi pada pameran pangan internasional, misi dagang, serta pendekatan bilateral dengan negara-negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Lanjut kepada subbab selanjutnya, Indonesia memperkuat jejaring dan keterlibatan dalam forum multilateral. Dilakukan melalui kemitraan antar instansi dan aktor, di antaranya yaitu GAPKI, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang memainkan peran sentral dalam merespon kebijakan RED 2 Uni Eropa. Ketika kebijakan ini diberlakukan dan mengkategorikan kelapa sawit sebagai komoditas beresiko tinggi, GAPKI secara aktif menyuarakan keberatan melalui berbagai saluran diplomasi dan advokasi, melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti pemerintah dan NGO. Selanjutnya, Badan Pengelola Badan Perkebunan Kelapa Sawit yang berperan dalam pembiayaan riset dan kampanye ilmiah untuk membantah tuduhan RED 2 Uni Eropa yang dianggap tidak berdasar. Kemudian, terdapat BPK, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan eh, sebagai bagian dari Kemenlu yang aktif melakukan kajian mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor CPO Indonesia. Kemudian ada FOKSBI, terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB dari 2019-2024. Kemudian di tingkat akar rumput terdapat Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS yang merupakan organisasi petani sawit independen, aktif menyuarakan aspirasi petani dalam forum-forum nasional serta internasional melalui petisi serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan mitra internasional untuk memperluas akses petani terhadap sertifikasi dan pembiayaan. Selain penguatan jejaring tersebut, Indonesia juga melakukan upaya dengan memperkuat keterlibatan di forum internasional. Di antaranya yaitu CPOPC, yang mana CPOPC merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang menjadi produsen utama minyak kelapa sawit dalam tujuan untuk memperjuangkan kepentingan sawit dalam menghadapi RED 2 Uni Eropa. Tidak hanya melalui CPOPC, Indonesia bersama dengan ASEAN membentuk Joint Working Group on Palm Oil dengan Uni Eropa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tinggi menteri pada Desember 2020. Selain itu, Indonesia terlibat dalam forum CMF on Sustainable Vegetable Oil yang diselenggarakan di Madrid pada 30 November 2023. Masuk kepada subbab ketiga, Indonesia melakukan promosi citra berkelanjutan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Salah satu bentuk kampanye yang menonjol adalah peluncuran narasi sawit berkelanjutan Indonesia yang menekankan bahwa kelapa sawit Indonesia tidak hanya efisien secara ekologi dibandingkan minyak nabati lainnya, tapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta pengurangan kemiskinan. Ya, Indonesia ikut dalam Warsaw Humanitarian Expo di Polandia pada Juni 2019, di mana melalui itu Indonesia melakukan promosi citra berkelanjutan sawit Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Palm Oil, Its Contribution to SDGs, dan menonjolkan sertifikasi ISPO sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, pendekatan diplomasi publik digital juga dilakukan dengan menciptakan akun media sosial khusus serta peluncuran kampanye dengan tagar @sawitbaik melalui akun Twitter atau sekarang disebut sebagai X dengan username sawitbaik ID dan situs pendukung yang diluncurkan pada 17 September 2019. Kemudian masuk kepada subbab terakhir, Indonesia memanfaatkan mekanisme WTO dan kebijakan baru. Indonesia menggugat Uni Eropa melalui WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan ini diajukan sebagai bentuk
diplomasi ekonomi untuk menanggapi kebijakan RED yang dinilai diskriminatif terhadap produk minyak kelapa sawit dan biodiesel berbahan baku kelapa sawit asal Indonesia. Dalam gugatannya, Indonesia mengklaim Uni Eropa telah melanggar perjanjian TBT terkait kriteria ILUC yang dianggap menghambat perdagangan secara tidak perlu dan diskriminatif. Kemudian GATT 1994 karena kebijakan Uni Eropa memerlukan perlakuan berbeda terhadap produk sejenis. Dan yang terakhir itu melanggar perjanjian SCM terkait dukungan finansial yang tidak adil. Selain gugatan ke WTO, kebijakan sertifikasi ISPO juga merupakan sebagai langkah strategis yang diambil oleh Indonesia. ISPO pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 dan kemudian diperkuat dengan peraturan presiden pada tahun 2020. Sertifikasi ini mewajibkan seluruh pelaku industri sawit, baik pemerintah besar maupun pekebun rakyat untuk memenuhi standar keberlanjutan yang mencakup aspek legalisasi lahan, pengelolaan lingkungan, pelindungan hak kerja, tanggung jawab sosial, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan utama penguatan ini adalah untuk memastikan bahwa produksi minyak kelapa sawit Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi, sehingga dapat melawan tudingan negatif serta membangun kredibilitas di pasar global. Tidak hanya kebijakan baru melalui SPO, kebijakan larangan ekspor nikel mentah juga diidentifikasi sebagai diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Red 2 Uni Eropa. Kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2020, di mana bertujuan untuk mendorong hilirisasi produk domestik. Dengan melarang ekspor nikel, Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat terhadap Uni Eropa, mengingat nikel merupakan bahan baku strategis bagi industri di Eropa. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi negosiasi dan diplomasi ekonomi Indonesia di forum internasional, termasuk dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel. Kemudian masuk pada bab terakhir yaitu bab penutup. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif dan adaptif dalam menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kisan Esrana dalam diplomasi ekonomi. Yang mana untuk tahapan ekonomi salesmanship, Indonesia melakukan promosi ekspor ke negara konsumen besar serta melakukan pengembangan potensial baru. Selanjutnya dalam tahapan kedua, Economic Networking and Advocacy, Indonesia melakukan pelibatan berbagai NGO dan instansi, kemudian keterlibatan dalam forum internasional. Kemudian tahapan ketiga, yaitu image building, Indonesia berupaya melakukan promosi citra melalui pameran serta melalui media sosial seperti adanya slogan dan tagar. Selanjutnya tahapan ke terakhir yaitu regulatory management and image mobilization dilakukan oleh Indonesia melalui gugatan kepada WTO terhadap Uni Eropa, sertifikasi SPO, serta kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Secara keseluruhan, berbagai respon yang telah diambil Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya dijalankan secara reaktif, tapi juga secara terstruktur, terencana, dan progresif dalam menghadapi RED 2 Uni Eropa. Kemudian saran, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi dalam menghadapi kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil harus ditingkatkan agar respon yang diambil lebih kuat dan menyeluruh. Demikian hasil pemaparan seminar hasil dari penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.